Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Teman-teman pejuang wakaf, akun eksekutif Badan Wakaf Al-Quran, alhamdulillah pada video kali ini saya ingin menjelaskan bagaimana BWA itu, bagaimana profil dari BWA. Harapannya teman-teman memahami apa aktivitas BWA dan program-program yang dilakukan. Jadi BWA ini merupakan lembaga filantropi yang didirikan oleh 3 orang utama ya, yang berkontribusi besar dalam mengembangkan BWA. Yang pertama adalah almarhum Ustadz Hari Mukti, kemudian Ustadz Heru Binawan, dan Ustadz Ihsan Salam. Nah, beliau bertiga inilah yang memelopori, yang menguatkan dan mengembangkan Badan Wakaf Al-Quran sehingga bisa berkembang dan eksis sampai 2021 ini. Teman-teman yang bergabung menjadi akun eksekutif dari BWA tidak perlu khawatir, karena di BWA ini kita sudah memiliki legalitas. Yang pertama, dari tahun 2005 kita terdaftar sebagai LSM, terus kita juga mendaftarkan diri juga sebagai BHP, Badan Hukum Perkumpulan, tahun 2014, dan juga mendapatkan keputusan dari Kemenkumham tahun 2014. Dan kita juga mendapatkan tanda daftar organisasi atau perkumpulan di Dinas Sosial pada tanggal 13 September 2017. Nah, sedangkan visi dan misi dari Badan Wakaf Al-Quran, visinya itu adalah bagaimana menjadikan wakaf sebagai gaya hidup muslim. Sahabat wakaf Badan Wakaf Al-Quran, jadi apa sih makna dari gaya hidup atau lifestyle ya, bahasa kekiniannya lifestyle. Jadi gambarannya, kalau gampangannya itu adalah ketika teman-teman mendapatkan uang, hal apa pertama kali yang terpikir oleh teman-teman? Apakah bayar utang ya? Apakah beli gadget baru, ya, beli mobil, beli motor? Nah, ini kan tergantung dari lifestyle, kebiasaan teman-teman semuanya. Kami dari BWA ini mengharapkan agar ketika teman-teman punya harta, hal yang pertama kali dilakukan adalah berwakaf. Itu visi dari BWA. Sedangkan misi dari BWA yang pertama adalah mengembangkan BWA menjadi lembaga filantropi wakaf yang profesional, terdepan, dan syar'i. Yang kedua, menyalurkan Al-Quran ke daerah-daerah rawan pendidikan dan rawan akidah. Nah, yang ketiga adalah mendukung para da'i di pelosok dengan melakukan pembinaan dan pengajaran Al-Quran dengan metode yang membekas. Nah, yang keempat adalah mengembangkan program pendukung yang inovatif, yang menyentuh problem asasi masyarakat sehingga memberikan nilai tambah bagi kehidupan. Nah, yang terakhir, yang kelima adalah menyalurkan manfaat kepada umat melalui program wakaf dan kemanusiaan. Visi ini, misi ini menjadi satu hal yang terintegrasi, karena BWA memang awalnya beraktivitas dengan menggalang dana dan mendistribusikan Al-Quran. Namun seiringnya waktu dan kebutuhan, program-program di BWA menjadi berkembang. Salah satu brand promise ya, dari BWA itu adalah terpercaya dan dapat diandalkan. Sedangkan brand value-nya itu adalah tanggap, amanah, kreatif, komitmen, dan kolaborasi. Salah satu bentuk kolaborasi ini adalah kami mengajak teman-teman pejuang wakaf menjadi AE, menjadi akun eksekutif di Badan Wakaf Al-Quran. Ada 8 program yang solutif, kreatif, inovatif, dan unik yang dimiliki oleh BWA. Yang pertama itu adalah wakaf Al-Quran dan pembinaan. Yang kedua adalah sedekah kemanusiaan. Yang ketiga adalah wakaf sarana air bersih. Yang keempat adalah wakaf sarana pembangkit listrik, wakaf khusus dakwah, wakaf produktif, dan zakat peer-to-peer, serta donasi pendidikan. Wakaf Al-Quran dan pembinaan ini diawali di tahun 2005, di mana BWA ini sampai saat ini itu telah berhasil menggalang lebih dari 1 juta Al-Quran. Di tahun 2020 tercatat BWA berhasil mengumpulkan dan mendistribusikan 1.014.052 mushaf Al-Quran. Ini merupakan capaian yang luar biasa, karena BWA sejak awal berdiri sampai sekarang tetap konsisten dalam wakaf Al-Quran. Yang kedua, program wakaf sarana air bersih. Di daerah masih banyak saudara-saudara kita yang masih mengalami krisis air bersih. Bahwa saat ini masih ada sekitar 29% masyarakat Indonesia yang baru mengakses air bersih melalui perpipaan. Sisanya apa? Sisanya melalui sungai, danau, atau sistem irigasi atau sistem perairan yang lain untuk mendapatkan air bersih.
Hal ini sangat jauh dari target LIPI ya, yang dikeluarkan oleh LIPI tahun 2016. Target pemerintah masih sangat jauh tercapai. Oleh karena itu, dengan kondisi ini Badan Wakaf Al-Quran menginisiasi adanya program Water Action for People. Ini nama programnya. Untuk apa? Untuk pengadaan wakaf sarana air bersih, untuk menyelamatkan anak-anak dan wanita dan juga masyarakat secara umum terbebas dari penyakit yang disebabkan oleh air yang kotor. Yang berikutnya adalah wakaf sarana pembangkit listrik. Ini kalau bapak-bapak ibu pejuang wakaf melihat di layar, ini ada video foto ya, di mana kami tahun 2014 meresmikan salah satu proyek pembangkit listrik yang menggunakan mikrohidro. Kami di sini melaksanakan proyek di Desa Pujananting, di Desa Bacu-Bacu, di Desa Bacu-Bacu, Kecamatan Pujananting, Kabupaten Baru. Kita mampu menghasilkan energi listrik sekitar 32,5 ribu watt. Mampu menerangi sekolah, musola, masjid, dan juga rumah-rumah penduduk yang pada tahun 2014 itu berjumlah sekitar 80 rumah. Alhamdulillah sampai sekarang wakaf sarana pembangkit listrik itu masih tetap beroperasi. Artinya 6 tahun ya, wakaf ini tetap berjalan dan insya Allah pahalanya juga mengalir kepada para wakif. Luar biasa. Yang berikutnya adalah wakaf khusus dakwah. Wakaf khusus dakwah ini inisiatif kami melihat ketika di lapangan ternyata para dai itu kesulitan dalam apa? Dalam membina masyarakat. Karena apa? Akses masyarakat yang ada di pedalaman itu susah dijangkau. Maka salah satu program unik yang BWA tawarkan itu adalah dengan adanya pengadaan motor dakwah. Seiring berputarnya roda yang dilakukan yang dipakai oleh para dai untuk berdakwah, maka begitu pula pahala juga akan mengalir kepada para wakif dan donatur yang berkontribusi dalam mewujudkan harta wakaf tersebut. Yang berikutnya adalah wakaf produktif. Nah, wakaf produktif di sini kami berharap, BWA berharap ada nilai ekonomi yang lebih yang mampu mensejahterakan masyarakat, di mana Badan Wakaf Al-Quran memiliki program wakaf ketinting di Nusa Tenggara Timur. Ini membantu kapal kecil ya kepada nelayan, yang kita tahu Laut Timur itu kaya akan ikan. Namun yang sering beroperasi itu adalah kapal-kapal asing. Maka kita bantu yang namanya nelayan itu dengan ketinting. Alhamdulillah progres di lapangan menunjukkan tingkat keberhasilan yang bagus, sehingga beberapa nelayan kita bantu ini berhasil memperbaiki kualitas kehidupannya. Yang berikutnya adalah donasi pendidikan. Pejuang wakaf yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbicara mengenai donasi pendidikan, ini merupakan donasi yang kita berikan kepada mereka yang terputus sekolahnya karena tidak memiliki biaya. Bukan karena tidak pintar, tetapi karena dia memang dari orang-orang yang bersemangat dalam belajar, dalam menggapai cita-citanya, walaupun dia tidak pintar. Yang penting ada semangat, ada dedikasi yang tinggi untuk berubah menjadi lebih baik. Dan biaya pendidikan ini kita berikan biasanya bertahap. Ada yang 6 bulan, ada yang 1 tahun. Kenapa kok bertahap? Karena kita ingin melihat apakah orang tuanya itu sudah sanggup untuk membiayai anaknya sekolah. Karena bicara mengenai biaya pendidikan itu adalah tanggung jawab orang tua masing-masing. Namun tidak bisa dipungkiri, memang banyak orang tua di Indonesia yang mengalami kondisi ekonomi yang kekurangan sehingga tidak mampu menyekolahkan anak-anaknya ke jenjang yang lebih tinggi. Oleh karena itu, program ini diadakan. Yang berikutnya adalah sedekah kemanusiaan. Biasanya kita mensasar mereka yang kehabisan atau kekurangan biaya untuk berobat. Dan juga sedekah kemanusiaan yang digunakan untuk membantu mereka yang terdampak bencana. Nah, yang terakhir ini ada program zakat peer-to-peer. Nah, zakat peer-to-peer ini merupakan salah satu program unik yang dimiliki BWA, di mana 100% zakat yang wakif, yang muzaki dititipkan ke BWA, 100% kita distribusikan kepada para mustahik. Jadi tidak dipotong untuk operasional BWA. Itu tadi mengantar, mengenalkan BWA dan program-programnya. Saya berharap teman-teman memahami dan mengerti dan lebih tahu apa itu BWA. Lebih lanjutnya nanti bisa dipelajari, dibaca di company profile yang ada di dashboard masing-masing. Demikian video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.